Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natrila Astuti dengan NIM 4314190035 Prodi Pendidikan Biologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari topik 2, yang dimana tugasnya itu kita disuruh memilih salah satu contoh strategi metakognitif yang dapat dilatihkan selama proses pembelajaran kepada peserta didik. Nah, yang kedua itu kita disuruh membuat contoh penerapan dari strategi belajar tersebut yang dapat melatih peserta didik untuk mempromosikan kemampuan berpikirnya. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk menjelaskan penerapan contoh strategi metakognitif tersebut. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana contoh strategi metakognitif. Strategi metakognitif. Nah, jadi strategi metakognitif itu merupakan keterampilan untuk mengontrol ranah atau aspek kognitif. Nah, jadi metakognitif ini merupakan cara berpikir siswa yang diminta untuk memikirkan sendiri cara berpikir yang lebih mudah digunakan pada saat memahami suatu materi pembelajaran. Nah, jadi dari hasil berpikir tersebut itu, metakognisi ini mempunyai dua komponen. Yang pertama itu ada pengetahuan tentang kognisi dan mekanisme pengendalian diri seperti pengendalian dan monitoring kognitif. Pengetahuan tentang kognisi ini dia terdiri dari informasi dan pemahaman yang dimiliki seorang pelajar tentang proses berpikir sendiri, di samping pengetahuan tentang berbagai strategi belajar untuk digunakan dalam suatu situasi pembelajaran tertentu. Nah, jadi suatu contohnya itu apabila seorang siswa itu berorientasi pada visual, mengetahui bahwa suatu peta konsep merupakan cara baik baginya untuk memahami dan mengingat sejumlah besar informasi baru. Nah, jadi yang akan saya gunakan di sini adalah strategi yang akan saya gunakan itu merupakan strategi metakognitif yang dimana contoh penerapannya itu saya menggunakan komponen pengetahuan tentang kognisi pengetahuan tentang kognisi. Seperti yang tadi saya jelaskan, pengetahuan tentang kognisi ini dia terdiri dari informasi dan pemahaman yang dimiliki seorang pelajar tentang proses digunakan dalam suatu situasi pembelajaran tertentu. Nah, jadi contohnya itu tadi yang seperti saya jelaskan itu, apabila ada seorang siswa, dia itu berorientasi pada visual, mengetahui bahwa suatu peta konsep merupakan cara baik baginya untuk memahami dan mengingat sejumlah besar informasi baru. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, di sini saya mengambil tentang pengetahuan tentang kognisi. Nah, jadi untuk contohnya itu, misalnya saja kita mengambil dari ada dua gaya, yaitu ada gaya belajar visual dengan gaya belajar kinestetik. Nah, jadi untuk contoh penerapannya itu misalnya seperti kita dihadapkan dalam kelas. Nah, di dalam kelas itu terdapat siswa yang gaya belajarnya itu dengan menggunakan gaya belajar visual sama gaya belajar kinestetik. Nah, jadi apa sih itu gaya belajar visual? Nah, jadi gaya belajar visual itu merupakan gaya belajar yang berfokus pada penglihatan. Nah, jadi saat mempelajari hal baru tersebut, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu juga, tipe visual ini juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis, maupun bentuk. Nah, jadi itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual ini biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan dan warna lainnya. Selanjutnya itu untuk gaya belajar kinestetik, yaitu merupakan gaya belajar yang dia ini menyenangi. Maksudnya saya itu gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Nah, jadi biasanya itu orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku tetapi juga mempraktikannya. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, di mana saya mengambil
mengambil tentang pengetahuan tentang kognisi. Nah, jadi pengetahuan tentang kognisi itu dia itu merupakan pemahaman yang dimiliki seorang pelajar tentang proses berpikir sendiri di samping pengetahuan tentang berbagai strategi belajar untuk digunakan dalam situasi pembelajaran tertentu. Nah, jadi mengapa saya mengambil contoh seperti gaya belajar visual dengan kinestetik? Ya, karena kan setiap dalam kelas itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi, misalnya kita dihadapkan kepada dua orang siswa tersebut. Jadi yang dimana siswa pertama ini semisal siswa A dan juga siswa B. Nah, yang dimana siswa A ini dia memiliki gaya belajar yang visual, yaitu hanya mengandalkan dengan membaca. Sedangkan yang satu ini dia memiliki gaya belajar yang kinestetik, yaitu dengan cara dia bisa memahami pembelajaran tersebut dengan cara bukan hanya membaca saja, tetapi dia bisa memahami pembelajaran tersebut dengan melakukan praktik, yaitu seperti turun langsung untuk melihat bagaimana bagaimana tentang proses pembelajaran itu. Misalnya kayak kita mengambil contoh pada gerak pada tumbuhan. Nah, yang dimana yang biasanya siswa yang hanya bisa membaca itu dia mengerti gerak pada tumbuhan itu begini, seperti hanya dilihatkan gambar, berarti mereka itu sudah paham. Sedangkan kalau yang untuk kinestetik itu mereka biasanya cenderung tidak fokus untuk melihat gambar-gambar saja, tetapi mereka harus turun langsung melihat bagaimana sih gerak pada tumbuhan. Misalnya saja kayak gerak pada tumbuhan putri malu kan. Jadi kalau misalnya tidak dilihatkan secara langsung bagaimana gerak pada tumbuhan putri malu itu, tentu saja para peserta didik ini sulit untuk mengetahui bagaimana gerak pada putri malu tersebut. Baik, itulah video pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.